bagaimana cara kita mengingatkan orang. Ya. Yang pertama, ini ilmu yang sering kita lupakan. Padahal ini yang paling penting kata para ulama. Jangan kita mengingatkan orang lain dalam kebaikan kecuali kita menata niat dan hati kita sebelum mengingatkan mereka. Berapa banyak kita ngingetin orang pakai nafsu. Kamu ini kenapa nggak pernah sholat? Kamu kenapa nggak pernah puasa? Kamu. Makanya orang yang diingetin nggak pernah nurut. Kenapa? Hatinya sudah membangkang terlebih dahulu. Orang tuh kalau mau jadi baik itu hatinya dulu yang kita sentuh. Makanya para ulama itu menganjurkan kepada kita sebelum kita mengingatkan orang, jaga kita punya niat, jaga kita punya hati. Mau ngapain ngingetin dia? Jangan sampai kita ngingetin dia merasa diri kita lebih baik. Karena dia saat ini kita pandang melakukan kesalahan. Para ulama dulu dikatakan salafun saleh, mereka tidak mengingatkan orang kecuali mereka ambil air wudhu, sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat dia berdoa kepada Allah, ya Allah sebentar lagi saya akan mengingatkan orang. Di saat saya mengingatkan orang, ya Allah berikan hidayah dan taufik kepada mereka. Ini yang biasa dilakukan. Dan kita jarang seperti ini. Kalau ngingetin orang bagaimana? Ya langsung ngingetin. Makanya jangan heran ada sebagian ulama-ulama kita sampai detik ini. Mereka tidak mulai ngajar, tidak mulai tausiah kecuali sholat hajat 2 rakaat dulu. Kenapa? Karena yang membolak-balikan hati manusia adalah Allah. Di saat kita mengetuk pintu daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah orang itu bisa menjadi berubah. Contoh, kita ingat ada namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini suatu saat punya murid, muridnya izin, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya izin untuk ceramah. Dikasih izin, silakan. Ceramah 2 jam. Ayatnya bagus, hadisnya bagus, perkataan ulama bagus. 2 jam. Apa akhir daripada ceramahnya? Turun. Datangkan kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya turun. Syekh Abdul Qadir naik, cuma bilang saya punya ayam kemarin mati. Kemudian ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Semua orang menangis. Nggak ada yang menangis. Dalam cerita 8 orang meninggal dunia waktu itu. Cuma mendengar ayam saya kemarin mati. Ditelusuri, orang ditanya satu persatu. Kenapa kamu nangis? Saya ingat sholat yang saya tinggalkan. Cuma masalah ayam yang mati. Saya takut matinya su'ul khotimah. Saya ingat berbuat dolim sama orang lain. Kenapa? Yang menyalurkan hati manusia, yang membolak-balikan hati manusia itu semuanya adalah Allah. Di saat orang itu punya hubungan yang dekat sama Allah, bicara cuma ayam saya mati kemarin, hidayah taufik Allah berikan kepada semuanya. Karena ingat, yang menjadi orang itu baik atau tidak bukan lisan kita, tapi itulah hidayah taufik dari Allah. Maka mendekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, usahakan jangan kita nasihatin orang kecuali kita ngamalin dulu. Ini kalau bisa, walaupun kayaknya agak berat. Contoh, ngingetin orang buat sholat. Usahakan kita sholat dulu. Ngingetin orang untuk punya akhlak. Usahakan kita punya akhlak. Kenapa? Dulu di Pasuruan ada namanya Kiai Hamid. Insya Allah sudah banyak yang tahu. Kiai Hamid ini pernah didatangi oleh satu orang yang punya penyakit kencing manis. Kiai, saya punya penyakit kencing manis. Tolong beri saya tahu dong resepnya apa. Kata Kiai Hamid, 3 hari ke depan datang ke rumah saya. Baik, pulang. 3 hari kemudian datang. Ditanya, wahai Kiai Hamid, obatnya apa? Obatnya jangan makan minum yang ada gulanya. Bingung ini. Kiai, itu aja? Iya, itu resepnya. Jadi kalau kamu jangan makan minum yang ada gulanya, kamu sehat. Maaf Kiai, kenapa nggak dari kemarin? Kalau cuma resepnya itu, kenapa 3 hari yang lalu tidak dikasih tahu? Apa jawab Kiai Hamid? Ini kunci bagaimana beliau setiap berbicara langsung didengar oleh orang. Saya 3 hari yang lalu masih suka makan minum yang ada gulanya. Bagaimana saya ngingetin orang sedang saya masih suka dengan gula. Sehingga 3 hari sebelumnya saya tinggalkan itu gula. Dan subhanallah ternyata setelah mendengar dipraktekkan cuma hitungan hari ini orang sembuh dari penyakit gulanya. Padahal yang ngomong sama aja bisa kan. Gampang, dokter pun bisa ngomong. Tapi karena Kiai Hamid punya hubungan yang kuat dengan Allah, tidak melakukan sesuatu kecuali beliau yang mengamalkan, maka langsung diberikan kesembuhan oleh Allah. Kenapa? Yang memberikan penyakit Allah, yang memberikan kesembuhan Allah. Tapi jangan sampai gara-gara belum jadi baik nggak ngingetin orang. Contoh, Abah Dirja, ya kan? Ngingetin Abah Dirja, Abah Dirja, kalau habis sholat itu sholat ba'diyah, jangan cuma sholat wajib aja. Tapi Abah Dirja waktu mau ngingetin, ya Allah saya juga jarang sholat ba'diyah. Akhirnya nggak ngingetin, nah ini salah kaprah. Tapi di saat kita ngingetin orang, walaupun kita belum melakukannya,
ataupun kita masih melakukan dosa tersebut, itu jadi motivasi biar kita jadi lebih baik. Nah, jadi untuk mengingatkan orang itu hendaknya seperti itu, ya. Kemudian berkaitan bagaimana kalau orang itu sholatnya belum baik. Memang itu salah satu faktor. Kan Allah sudah berfirman, as-sholatu tanha anil faksha wal munkar. Sholat itu mencegah. Allah sudah pakai kata tanha, mencegah. Anil faksha wal munkar, daripada kejelekan dan kemungkaran. Artinya orang kalau tidak sholat mudah untuk melakukan kejelekan dan kemungkaran. Tapi sambil kita ingatkan masalah sholat, terus kita ingatkan mereka. Kuncinya, kalau kita ingin mengingatkan orang dengan mudah dan istiqomah, jangan pernah mengharap hasil dari apa yang kita dakwahkan. Yang menyebabkan kita putus asa ngingetin orang itu apa? Karena kita mengharapkan hasil. Contoh kayak tadi, Abah Igo ngingetin Abah Rijak untuk sholat ba'diyah. Udah diingetin sampai 1000 kali. Contoh ini. Enggak sholat ba'diyah, enak akhirnya. Sudahlah, gak usah diingetin. Mau dapat pahala, mau tidak ya urusan dia. Nah, putus asa ini karena kita mengharap gak usah mengharap hasil. Yang penting kewajiban saya mengingatkan, hidayah taufik dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.